Hai Drakor, selamat datang di channel Alur Drakor, channel yang ngebahas alur drama Korea tiap episodenya, dan channel yang cocok untuk kalian-kalian yang mager untuk nonton dramanya. Kali ini kita akan ngebahas alur drama Korea berjudul Tale of the Nine-Tailed episode 12. Berbahasa ya langsung masuk aja. Dia pulang ke rumah dan bertemu orang tuanya yang tampak kaget dan bingung, lalu memeluk mereka. Ibu dan ayah Jia ternyata mengenali Jia dan memeluk Jia serta meminta maaf karena membuat Jia menunggu terlalu lama. Yeon pun balik dan pergi dengan senang. Begitu juga dengan Rang. Rang bangga karena hutangnya udah lunas dan karena dia hebat membantu Yeon. Rang dan Yuri di mobil mengenang saat pertama mereka bertemu. Saat itu Yuri sangat buruk. Rang nyuruh Yuri makan, tapi Yuri malah menggigit Rang. Rang menggigit balik dan mengatakan kalau ada orang yang menggigitmu, gigit balik. Sementara itu Yuri terus mengikuti Rang. Awalnya Rang gak mau, tapi Yuri terus mengikuti Rang. Rang berlari dengan senang. Rang juga mengajari Yuri berkelahi, cara menyerang. Mereka menikmati kenangan itu di mobil. Dia membawa orang tuanya ke kamar, memperlihatkan bagaimana dia mencari orang tuanya, serta bertanya di mana orang tuanya selama ini. Ibu Jia bilang seakan-akan dia baru bangun dari tidur bertahun-tahun. Ayah Jia juga bercerita kalau dia merasa pernah terbangun sekali dan bertemu pria berkulit putih dan menyuruh ayah Jia menulis di kertas bunga anjelir buatan Jia untuk ayahnya yang bertuliskan, "Jia, mengapa kau tak menyelamatkan kami?" Dia sadar itu adalah Yeon. Jia mengatakan Yeon udah lama menunggunya. Yeon hanya memperhatikan dirinya dan berani berkorban nyawa untuknya, dan Yeon adalah pacar dia. Orang tua dia senang karena putrinya sekarang udah dewasa ternyata. Jia dan orang tuanya tidur bersama, dan Jia bermimpi dia berada di rumah presdir. Mimpi tapi terasa nyata. Jia bermimpi seorang perempuan memegang kakinya, lalu Jia berlari masuk ke kamar Ibu Gi dan bertemu Ibu Gi di sana. Ibu Gi ini bilang kalau mereka adalah takdir, bukan dirinya yang memanggil Jia, tapi Jia yang memanggilnya. Ini adalah mimpi Jia. Ini cara mereka berkomunikasi. Lalu Ibu Gi memperlihatkan kalau mereka adalah satu. Di cermin kelihatan wajah Jia bersisik. Lalu Jia terbangun karena kaget. Jia menatap cermin di rumah dan memeriksa wajahnya, tapi nggak ada apa-apa. Si presdir pulang ke rumah sambil marah-marah. Lalu ditelepon si Ibu Gi dan disuruh pulang masuk ke rumah. Tapi si presdir malah pergi dan kabur karena takut dibunuh sama si Ibu Gi. Yeon memikirkan cara menangkap Ibu Gi dan menelepon si presdir, lalu mengajak bertemu dengan mengancam mengatakan buah ceplukan itu. Si presdir gak peduli lagi soal Yeon dan Ibu Gi. Yang dia butuhkan saat ini adalah ceplukan itu untuk bertahan hidup. Di rumah, Jia mengajari ibunya tentang ponsel dan melarang ibunya mengangkat telepon dari orang asing, serta jangan buka pintu sembarangan. Yeon datang ke tempat Jia dan mereka pun pergi. Jia bercerita soal kejadian mimpi itu pada Yeon. Bertemu Ibu Gi dan kulitnya tertutup kulit ular. Yeon menenangkan Jia kalau dia akan menangkap Ibu Gi. Jia berkata kalau orang tuanya mengajak pacarnya makan bersama. Yeon sadar kalau itu adalah dirinya. Ternyata Yeon mengajak Jia bertemu dengan rekan-rekan ini. Tidak salah rubah, Yeon meminta rekan Jia ini mencari informasi soal Ibu Gi, cerita rakyat, legenda, apapun itu, semua hal tentang Ibu Gi, dan bercerita kalau di kehidupan sebelumnya Ibu Gi membunuh mereka berdua. Yeon mempersilahkan Jia yang hendak pergi, tetapi menahan teman Jia yang hendak pergi. Ternyata si Yeon minta saran cara mengesankan orang tua Jia. Teman-teman Jia mengajari Yeon membeli pakaian baru dan mengucapkan salam saat bertemu, serta memberi hadiah kecil. Tapi Yeon mengira itu seperti memperlihatkan betapa kaya dirinya, padahal itu cuma aturan sopan santun. Akhirnya Yeon yang polos bertemu orang tua Jia dan memberikan hadiah kecil yang awalnya dikira ayah Jia pemantik, padahal kunci mobil beserta mobilnya. Yeon memberi kunci mobil itu lalu masuk. Orang tua Jia kebingungan dong, lalu ikut masuk. Di meja makan, Yeon sangat jujur saat ditanya orang tua Jia karena diberi pesan harus jujur. Yeon jujur mengatakan dia nggak sekolah, dia nggak kuliah, dan nggak punya kerjaan. Tapi aku kaya. Jia dan orang tua Jia pun kaget. Yeon bilang, memang aku gak sebanding dengan kalian, tapi aku tetap menyukai Jia. Aku banyak mengalami pengalaman hidup. Jia membuatku merasa aku adalah anggota keluarga ini. Jia juga mengatakan demikian. Yeon sudah banyak membantunya selama ini. Kemudian orang tua Jia terlihat senang dan mengatakan kalian bertumbuh dengan baik. Yeon dan Jia lanjut minum di kafe. Mereka berbincang. Lalu Yeon mengatakan kalau ini membahagiakan. Pikiran Yeon melayang saat melihat foto keluarga Jia, memikirkan soal pernikahan dengan Jia, anak yang mirip dengan mereka, pertengkaran kecil, dan akan sempurna
jika Yeon menua bersama Jia. Jia menghibur Yeon dengan memberikan cincin pasangan pada Yeon. Yeon sangat senang. Sementara itu, Shinju yang hendak pergi didatangi pasien yang membawa kucing terluka. Orang ini adalah Imugi. Shinju memeriksa si kucing. Shinju yang mengerti bahasa hewan menyadari kalau orang ini adalah Imugi. Shinju pura-pura nggak tahu, tapi tangannya sangat gemeteran. Shinju mencoba mengambil pisau, tapi si Imugi mengancamnya. Shinju akan mati kalau mengambil pisau itu. Kemudian Imugi hendak menjadikan Shinju sandera, tapi Shinju lebih memilih mati daripada menjadi kelemahan Yeon. Imugi akhirnya menghipnotis Shinju. Suatu hari saat Imugi yang ada di dalamnya memanggilmu, kamu akan... Imugi membisikkan sesuatu. Lalu Imugi datang ke restoran rubah dan merasa sangat berisik. Lalu menghipnotis semua pelanggan di sana untuk tidur. Pemilik restoran tentu saja kaget dan takut. Ternyata pemilik ini adalah pengantin siput. Imugi memesan menu semua yang dipesan Yeon. Imugi mencicipi masakan yang enak. Si pemilik menanyakan mengapa Imugi melakukan ini, padahal Yeon baru saja bahagia. Imugi mengatakan kalau salah satu dari mereka, Yeon atau dirinya, harus mati dan membisikkan sesuatu. Itu adalah hipnotis. Imugi kemudian mendatangi Yuri, lalu berpura-pura berpapasan dengan Yuri dan menghipnotis Yuri. Aku ingin membunuh dia. Yuri datang ke Irang dan menyerang Rang dengan cara yang diajarkan Rang, membunuh di titik vital. Lalu Rang sangat sedih dan bertanya kenapa Yuri melakukan ini. Lalu Rang pingsan. Yuri tersadar dan sangat-sangat kaget apa yang sudah dilakukannya. Lalu membawa Rang ke Shinju, di mana ada juga Yeon di sana. Yuri bercerita kalau dia yang melakukannya, tapi nggak tahu mengapa melakukan ini, dan bercerita bertemu pria yang mengatakan aku ingin dia mati. Yeon mengatakan itu Imugi, itu seperti peringatan. Rang berada dalam kondisi yang sulit. Shinju menawarkan ceplukan. Yeon nggak mau karena dia nggak boleh membunuh manusia. Yeon menyadari kalau itu adalah jebakan Imugi agar dirinya mengambil ceplukan dan memberinya pada Rang. Kalau Yeon membunuh, dia akan berakhir di dunia akhirat dan nggak mungkin bertemu dia lagi. Yeon akan mengurus adiknya sendiri. Yuri sangat kesal akan hal itu, kemudian memujuk Shinju melakukannya. Tapi Shinju menolak. Yuri menangis. Ternyata di sana ada anak kecil yang ditolong Rang. Anak ini tahu Yuri dan Rang adalah Gumiho. Ternyata Rang menyuruh Yuri merawatnya dulu. Di rumahnya, Yeon terus kepikiran perkataan Yuri sambil menatap ceplukan itu. Yuri terus merawat Rang, tapi Yuri nggak tahu kayak mana membersihkan luka. Malah si anak ini yang bisa dan pandai melakukannya. Yuri datang menyelinap ke rumah Yeon dan mengambil buah ceplukan itu. Yuri membawa banyak, tapi semuanya habis satu-satu di jalan karena layu. Yeon dan Shinju melihat pohon itu dan menyadari Yuri melakukan itu. Lalu datang Prestir sesuai perjanjian. Prestir ini melakukan ini semua hanya untuk bertahan hidup. Kemudian mereka menangis, tapi Yeon menyadari pria ini membawa pistol. Pria ini bilang itu kosong. Aku ingin melihat apakah roh gunung lemah dengan tangisanku. Aku gak ingin mempertaruhkan hidupku pada orang bodoh. Yeon sangat senang dengan itu dan percaya. Sementara dua rekan Jia mencari semua informasi tentang Imugi. Ternyata Imugi datang ke kantor. Mereka menemukan kalau Imugi gak suka darah kuda. Tapi di sana udah ada si Imugi yang menghipnotis mereka. Presir mengatakan itu sesuatu yang hanya diketahui olehnya, sama seperti saat kamu membangunkannya. Tubuh orang hidup, darah kurban, dan kekuatan sosok yang dekat dengan dewa. Yeon bahan terakhir untuk membangunkannya. Yeon melepaskan kakeknya agar mengambil sendiri pohon ceplukan itu. Tapi nenek Yeon melarang dan mengatakan Yeon gak bisa membunuh Imugi. Bukan karena gak kuat, tapi karena dia Yeon yang kita kenal. Dua rekan Jia ternyata udah ada di atap gedung dan si Imugi memperlihatkan hal itu pada Jia. Jia menerima barang-barang dari Imugi. Jia harus menemui Imugi dengan barang-barang itu. Jia datang ke restoran tempat janjian, tapi memberitahu hal itu terlebih dahulu pada Yeon. Si Imugi menyambut Jia dan mengatakan dia merindukan Jia. Jia marah tapi diancam menggunakan teman Jia. Si Imugi sebenarnya mencari sesuatu dan merasa Jia bisa membantunya menemukan itu. Imugi ini bercerita dulu di zaman kerajaan ada seorang anak bangsawan yang lahir dengan cacat. Semua tubuhnya cacat. Si ayah ingin membunuhnya tapi dilarang karena bisa memberi kutukan. Lalu anak ini disembunyikan di dalam peti. Hanya pengasuh yang datang untuk memberi makan. Keluarganya sendiri pun tidak ada yang datang. Lalu akhirnya anak itu dibuang ke gua korban wadah dan dia dimakan.
Jia menyadari cerita itu adalah hidup si Imugi ini. Dan ternyata si Imugi ini dulu adalah seorang manusia. Sementara itu, Yon menerima darah kuda dari pemilik restoran dan mencelupkan tangannya ke dalam darah itu. Kemudian Imugi melanjutkan, dari gua itu keluar ular putih dan orang menyebutnya Imugi. Jia mengetahui apa yang dicari si Imugi, yaitu dicintai. Si Imugi bilang kalau dia akan membunuh Jia jika menolaknya. Setelah membunuh Yon dan orang yang disayangi Jia, Shinju terus mencari keberadaan teman-teman Jia melalui bau sandal mereka. Dengan fokus, Shinju terus mencari dan akhirnya menemukan mereka di atap gedung. Imugi dan Jia lalu pulang dan berjalan bersama berdua. Si Imugi meminta jawaban, tapi Jia bilang cintanya udah terkuras untuk Yon. Imugi sangat marah. Tiba-tiba Yon datang dan mendorong Imugi. Imugi marah lalu menghipnotis teman Jia agar jatuh dari gedung. Tapi keduluan ditolong sama Shinju. Lalu Yon mendorong Imugi ke air BC. Lalu Jia meneteskan darahnya pada air itu dan Yon mendatangkan petir menyambar Imugi, sama seperti dahulu ketika membangunkan dia di dekat sumur. Tapi nggak terjadi apa-apa karena bagian utama Imugi bukan berada pada Terry, tapi pada Jia. Jia merasa kepanasan. Yon memeluknya, menenangkannya. Tapi wajah Jia tiba-tiba bersisik dan mengatakan pada Yon, "Lama tidak berjumpa Yon, dia milikku."